الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk kembali duduk di majelis ta'lim. Di mana majelis ta'lim ini Allah puji di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Bahkan Allah menjadikan menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah Pak, perjalanan menuju tempat menuntut ilmu itu saja ya, sudah menjadi jalan menuju surga perjalanannya. Ada dua pemahaman penting dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah kalau perjalanannya saja sudah dinilai dengan surga, apalagi pelaksanaannya. Dan dengan hadis ini pula para ulama memiliki kaidah al-wasailu lahu hukmul maqasid. Al-wasailu lahu hukmul maqasid. Suatu jalan menuju suatu keutamaan atau perjalanan menuju suatu keutamaan itu sudah dihukumi keutamaan itu sendiri. Kemudian yang kedua alhamdulillah yang dinilai ini perjalanannya Pak, bukan di sininya. Karena apa? Kadang-kadang di sininya kita tidur, kadang-kadang. Jadi yang dinilai adalah perjalanannya. Sehingga kita semua insya Allah akan mendapatkan fadilah-fadilah tersebut. Masih di dalam penjelasan al-usul ats-tsalatsah, prinsip yang 3 ya. Di halaman 57, syirik adalah larangan Allah yang terbesar. Jadi syirik itu dikatakan oleh para ulama umul khaba'ith, sebab dari segala perbuatan buruk itu adalah syirik ya. Adapun perbuatan-perbuatan lain itu adalah cabang daripada syirik ya. Bab besarnya adalah syirik, ada subnya apa dan apa. Karena lawan syirik itu adalah tauhid, maka seorang harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat apa pengertian syirik itu? Ya, an yaj'ala lillahi niddan, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau di dalam surah Baqarah sebutkan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagai manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, dan mereka mencintai tandingan tersebut sama halnya dengan cintanya kepada Allah. Ya macam-macam tandingan itu. Ya mungkin bisa jadi berhala, bisa jadi kekuasaan, bisa jadi harta. Ya, apa yang dicintai selain Allah dengan cinta yang lebih, sehingga kewajiban kepada Allah seringkali dilalaikan karena cintanya kepada selain Allah tersebut. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, terima kasih. Sedangkan orang-orang beriman asyaddu hubban lillah,
cintanya kepada Allah itu sangat besar sekali. Nah, ini orang-orang bertauhid, beriman itu bertauhid, Pak. Makanya kita mempelajari tauhid, menghindar dari syirik. Jadi itu adalah syirik, menjadikan tandingan selain Allah SWT. Mungkin kita berpikir, ada dulu pertanyaan dari jamaah, loh, bukankah ada orang-orang yang melakukan naudzubillah dosa seperti korupsi, zina dan lain-lain, dan ini sangat merusak tatanan, ya. Kenapa syirik lebih besar daripada itu? Itu, Pak. Kenapa syirik lebih besar daripada itu? Kenapa yang didengung-dengungkan adalah hindari syirik, hindari syirik? Kenapa? Bukan hindari perzinaan, hindari pencurian, hindari ini. Kenapa bukan itu? Ya, pernah nggak terbesit pertanyaan ini, Pak? Pernah. Iya juga ya. Kenapa? Ya, jawabannya adalah dari beberapa sisi. Yang pertama, kenapa syirik itu lebih besar dosanya dari dosa-dosa besar yang disebutkan tadi? Ya, karena syirik berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dirampas oleh pelakunya. Ya, jadi pelaku syirik telah menyelewengkan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, Pak. Ya. Jadi mungkin dari situ sangat logis, masuk akal jika syirik tersebut memiliki dosa yang lebih besar. Ya. Kemudian yang kedua, dosa yang berkaitan dengan syirik ini akan merusak seluruh tatanan agama. Akidah seseorang akan rusak semuanya ketika syirik itu dilanggar. Ya. Namun ketika dosa seperti mencuri, berzina tadi, maka tatanan yang rusak itu adalah pada dirinya dan sekitarnya serta keturunan-keturunannya. Orang yang menjauh darinya akan terhindar daripada dosa ataupun laknat tersebut. Ini, Pak. Adapun syirik tidak. Yang ketiga, kenapa syirik lebih besar? Kenapa yang dikritisi bukan dosa-dosa besar tadi, justru syirik? Menunjukkan bahwasanya kewajiban kita kepada Allah itu sangat besar sekali, yaitu mengimani, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini adalah beberapa jawaban ketika ada terbesit pertanyaan dalam benak kita, gitu Pak ya. Kemudian yang keempat, bahwa syirik tersebut dinaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti akan kita baca, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik tersebut. Nah, ini menunjukkan tidak ada lagi dosa yang lebih tinggi daripada syirik. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Ya, catatan kaki nomor 12 halaman 57 itu. Dan wa a'dhamu, sebesar-besarnya manaha anhu, yang Allah larang darinya, asyirku, yaitu syirik. Ya, ini yang paling besar, Pak. Hal itu karena hak, dan yang paling besar adalah hak Allah SWT. Dimana jika manusia meremehkan hak tersebut, berarti ia telah meremehkan hak yang sangat besar, yaitu mentauhidkan dan mengesahkan Allah SWT. Itu mentauhidkan dan mengesahkan Allah. Sehingga Nabi SAW ditanya oleh para sahabat. Diawali dengan pertanyaan Nabi SAW kepada para sahabat, di mana semua hadis itu punya faedah penting, Pak. Ya, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna ma haqqullahi 'alal ibad, ya, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah,
Tahukah kalian apa hak yang harus ditunaikan manusia kepada Allah, yang harus diterima Allah atau yang wajib dilakukan oleh manusia? Kemudian apa ya hak yang harus diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu. Qalu, para sahabat bertanya, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Nah, ini Pak, kita tidak boleh melangkah tanpa ilmu. Para sahabat saja ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Nah, jawabannya begitu kan. Qal, maka Nabi menjelaskan hak paling besar yang harus ditunaikan seorang hamba kepada Allah adalah ya an yuwahiduhu, hendaknya semua ya hamba-hamba Allah itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah tauhid itu bukan lagi asing Pak. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan an yuwahiduhu. Ya. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa an la yusyriku bi syai'a, yaitu tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun ya. Tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini kewajiban manusia yang paling besar yang harus ditunaikan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat baru paham, oh seperti itu ya Rasul. Iya seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, lalu apa ya hak yang akan diterima oleh manusia setelah mereka mentauhidkan Allah, setelah mereka tidak mensekutukan Allah? Ya, ini pertanyaan kedua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan an yudkhilahumul jannata, yaitu memasukkan mereka semuanya yang bertauhid itu ke dalam surga. Ini Pak, ternyata surga itu akan diperoleh melalui rahmat Allah, yang rahmat Allah itu akan terbuka dengan tauhid. Nah, nanti akan kita ketahui setelah kita belajar tauhid itu unsur-unsur ketauhidan yang ada di dalam ya seluruh sisi kehidupan kita ini apa saja ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar ya. Kezaliman yang sangat besar. Yang azim itu apa Pak? Disifati azim. Ada 3. Allah mensifati ya apa namanya dirinya sendiri. Allah mensifati dirinya dengan al-azim ya, aliyul azim. Wa huwal aliyul azim ya, al-azim dalam ayat kursi mensifati dirinya al-azim. Yang kedua, Allah mensifati al-azim itu Rabbul arsyil azim. Arsy disifati dengan azim, besar, karena arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, gak ada lagi. Yang ketiga Pak, yang disifati oleh Allah dengan kata azim adalah kezaliman yang sangat besar. Al-azimnya yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu jelas bahwa tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-azim yang disandangkan oleh Allah untuk arsy jelas, karena dalam hadis disebutkan bahwa arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Gak ada yang lebih besar daripada arsy itu Pak ya, kalau masih ingat ya, dulu pernah saya sampaikan hadis di dalam kitab yang disebutkan dalam Fathul Majid. Kalau di sini ada bisa dibuka-buka lagi nanti. Jadi di dalam kitab Fathul Majid disebutkan ada perbandingan ya antara langit dan bumi dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah itu, langit beserta bumi dan seluruh isinya dan galaksi yang ada semua ini Pak, itu seperti ibarat cincin Pak, cincin yang masuk ke jari manis kita, lepas, yang dimasukkan ke dalam bejana.
Dan bejana itu ibaratnya kursi Allah SWT yang di dalamnya tadi ada apa itu? Cincin. Dan cincin itu adalah langit dan bumi beserta seluruh galaksi dan semua isinya ini. Kecil sekali. Manusia di mana Pak? Nggak kelihatan. Lah langit dan bumi saja segede cincin kalau dibandingkan dengan kursi. Sementara kursi Allah Subhanahu wa taala ketika dibandingkan dengan arsy itu seperti cincin yang diletakkan di padang pasir yang tidak diketahui mana ujung dan pangkalnya, mana tepi ya barat dan timurnya, utara dan selatannya tidak diketahui Pak. Padang pasir. Itu ibaratnya arsy. Sementara kursi Allah itu seperti cincin yang diletakkan di tengahnya. Begitu besar. Makanya Allah sebutkan Rabbul Arsyil Azim. Al-Azim, bahwa arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal arsyu la ya'diluhu syai'un. Ini faedah penting juga dalam hadis tersebut. Dan arsy itu tidak ada satu orang pun yang bisa menyangka besarnya. Ya. Dan tidak ada satu pun yang bisa setara dengan besarnya arsy tersebut. Tidak ada makhluk Allah yang lebih besar daripada itu. Ya. Makanya para ulama mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ya. Jadi berpikirlah kalau kalian ingin melihat kekuasaan Allah itu, berpikirlah dengan apa? Lihat kekuasaan Allah. Baik yang kita lihat secara langsung ataupun yang kita baca dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan mencari-cari makna-makna yang tidak benar terhadap nama dan sifat Allah SWT. Nama dan sifat Allah itu harus kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Selain itu nanti tidak benar Pak. Ya, bagaimana hadis, bagaimana Quran, bagaimana para sahabat memahaminya itu. Sehingga sangat besar arsy tersebut. Yang ketiga, azim itu adalah disandarkan kepada kesyirikan, di mana dosanya sangat berat sekali, ya, sangat berat. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa ayat 48, "Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Wa man yusyrik, waman dan barang siapa yusyrik dia melakukan kesyirikan billahi kepada Allah, faqad maka sungguh iftara ia telah melakukan kedustaan, itsman dengan dosa azima yang sangat besar sekali. Itu Pak. Jadi dosanya sangat besar. Jadi kembali kesyirikan disebut dengan azim. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Ya. Kenapa? Karena dia akan merusak agama seseorang, akan mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Melakukan kesyirikan adalah berarti dia telah merusak agamanya sendiri dan mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Berbeda dengan mencuri, korupsi, ya, naudzubillah, berzina dan lain-lain. Berbeda. Kalau hal tersebut ya akan terhapus dosanya ketika mendapatkan kafarat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Seorang mencuri yang nilainya lebih dari 1/4 dinar, potong tangannya, habis dosanya. Ya, korupsi, potong tangannya, habis ya, dosanya. Ya, zina, dirajam sampai mati, habis dosanya Pak. Ya, syirik, lempar sampai mati, masuk neraka Pak. Makanya besar sekali ya, termasuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat ya, iftara
Iftara itu adalah melakukan suatu perbuatan ya yang tidak dicontohkan. Kemudian surah An-Nisa ayat 116, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka sungguh ia telah melakukan kesesatan yang sangat jauh sekali. Ya. Makanya misi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, yang pertama kali ketika beliau diutus apa? Yuk kita sholat, yuk ke masjid, yuk ramaikan Masjidil Haram. Tidak. Kenapa? Karena Masjidil Haram sudah ramai. Ya, ramai dengan berhala-berhala. Ini Pak. Nah, sudah ramai. Di zaman itu sudah ramai. Ketika Nabi diutus, bahkan mereka memperbaiki Masjidil Haram. Jangan dikira mereka nggak paham agama, Pak. Paham mereka, Pak. Tapi mereka tidak paham tentang kesyirikan. Nah ini di zaman itu, di zaman siapa itu? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus. Ya, lihat coba ya, dari awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir, Masjidil Haram menjadi pusat peribadatan yang dikunjungi oleh manusia dari segala penjuru. Ya, itu Pak. Ini kisahnya sudah lama, mulai dari Abraha yang membuat ya Al-Qalis ya. Al-Qalis itu adalah tandingan untuk Ka'bah di Yaman tempatnya, Pak, itu ya, tinggi sekali, dan dia ingin tempat itu dikunjungi oleh manusia sebagaimana Ka'bah dikunjungi oleh manusia dari segala penjuru ya. Kemudian menyeranglah Ka'bah. Ternyata apa namanya, gajah yang dibawa yang menjadi tunggangan mereka ya, tidak sanggup untuk menembus ya jalan menuju Ka'bah. Subhanallah. Karena gajah itu tidak mau melangkah, maka mereka sendiri yang jalan. Mereka menggunakan persenjataan dan perlindungan lengkap. Persenjataan mereka dengan teknologi di zaman itu sangatlah luar biasa, dan badan mereka tidak mempan dengan senjata karena menggunakan baju besi, penutup kepala yang terbuat dari besi, dan semua pelindung dari besi ya. Namun ketika burung ababil datang dengan membawa setitik saja, Pak, kemudian dijatuhkan ya, yang senjata setajam apapun itu tidak mampu menembus ya kulit daripada baju besi itu, ternyata dengan mudah ya masuk ya, menembus besi tersebut dan masuk ke dalam tubuhnya. Dalam satu riwayat disebutkan, siapa mereka yang sudah terkena daripada titik batu yang dibawa oleh burung ababil ya, maka tubuh mereka hangus semuanya. Ini bagian daripada mukjizat ya. Kenapa Allah melindungi Ka'bah ya? Kenapa? Ka'bah sudah menjadi, Masjidil Haram sudah menjadi pusat peribadatan ya manusia. Sudah ramai pada zaman kembali ya. Jadi dakwah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya tauhidkan Allah, berantas kesyirikan. Itu dakwah yang pertama dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak ya. Bukan beliau teriak-teriak, "Woi, hindari pencurian, hindari zina dan seterusnya." Tidak. Kenapa? Karena ketika tauhid seseorang menjadi bagus, maka semua agamanya juga akan menjadi bagus ya. Kemudian dalil berikutnya dalam surah Al-Maidah 72. Innahu, yang sudah dibaca kemarin ya, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala,
faqad haramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah akan mengharamkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lil zalimina min ansar, maka bagi orang-orang zalim yaitu musyrik min ansar, tidak ada satupun, tidak ada penolong bagi mereka. Menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang syirik itu tidak akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, orang yang berdosa besar gimana? Nah ini Pak, orang yang berdosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabairi min ummati, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatku nanti juga akan berlaku ya untuk umat-umatku yang melakukan dosa besar, dengan syarat jika Allah mengizinkannya Pak. Nah itu Pak, ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dosanya besar Pak, tapi dia juga baik ya, orangnya baik, masih rajin baca, tidak ada kesyirikan padanya, tapi dosanya besar, melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, tapi dia sering melakukan ibadah, sering tobat. Nah ini kan makanya di dalam surah Al-Fatir ayat 32 salah disebutkan di sana ya tentang manusia, pembagian nilai atau sifat manusia itu ya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian Al-Quran ini diwariskan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah disampaikan kepada manusia, maka manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menanggapi Al-Quran ini. Golongan yang pertama adalah zalimun li nafsih, orang yang zalim kepada dirinya sendiri Pak. Itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mentafsirkan ayat ini? Siapa mereka yang zalim kepada dirinya? Ya. Sayyi'atuhu aktsaru min hasanatihi. Keburukan mereka lebih banyak daripada kebaikan-kebaikannya. Nah ini Pak, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, tapi dia masih ada kebaikan. Nah itu kan, nah kebaikan inilah yang akan dipertimbangkan nanti. Yang kedua muktasid, sebanding, kebaikannya segitu juga, keburukannya segitu juga, draw Pak. Yang ketiga ya sabiqum bil khairati biidznillah. Allah menyebutkan sabiqum bil khairati biidznillah, yaitu orang yang kebanyakan kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukannya. Rumusnya bagaimana? Dalam ayat itu dikasih rumus. Apa itu? Setiap kali disebutkan kebaikan dia langsung laksanakan. Ada kebaikan, laksanakan, kebaikan, laksanakan ya. Sehingga apa? Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka itu orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya itu ya, maka keburukan akan dihapuskan oleh kebaikan yang dilakukan Pak. Itu. Dan ketika kebaikan telah menghapuskan keburukan-keburukannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, mereka itulah yang kelak masuk surga tanpa dihitung amalnya dulu Pak. Ada 2 golongan manusia yang tidak dihitung amalnya. Satu, orang yang kebaikannya lebih banyak, tidak pernah melakukan kesyirikan, atau kalau melakukan kemudian bertaubat pada Allah SWT dengan taubatan nasuha. Golongan kedua yang tidak lagi dihitung oleh Allah SWT amalnya adalah orang kafir ya, tidak dihitung Pak, langsung masuk neraka plek. Nah itu kan 2 golongan tadi kan. Dalilnya dalam surah Al-Kahfi ya. Apa nama? Dzalika bi annahum kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabita amalu fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, demikianlah balasan yang Allah berikan pada mereka. Mereka akan lempar ke jahanam, wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna.
kami nggak perlu ngitung lagi amal mereka, nggak perlu nimbang lagi, langsung aja masuk neraka. Nah itu Pak, ini surah Al-Kahfi yang Bapak sudah hafal. Semua sudah hafal kan? Ya, kecuali yang belum. Ya, Pak. Semua bacakan Pak setiap Jumat. Ya, kecuali yang tidak. Hafalkan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 itu penghindar dari ya Dajjal. Di dalam riwayat At-Tirmidzi kalau nggak kuat 1 sampai 10 boleh 1 sampai 3 aja Pak. Makitsina fihi abada, sampai situ tidak apa-apa. 1 sampai 3 kalau nggak sanggup 1 sampai 10. Kalau nggak sanggup 1 sampai 3 kebangetan gitu Pak. Udah dikasih keringanan dispensasi tetap aja tidak bisa. Jadi kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan sama sekali kepada orang-orang melakukan kesyirikan. Syafaat Nabi nggak dapat. Tapi para pendosa besar, jika Allah menghendaki, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu syaratnya 3. Nah ini Pak. Syarat yang pertama adalah ya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Ya. Syarat yang kedua, Allah mengizinkan orang tersebut untuk mendapatkan syafaatnya. Izin Allah dapat syafaat. Ya. Syarat yang ketiga, syafaat dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu apa sih Pak? Syafaat itu bahasa kita rekomendasi, ya. Kita mau ketemu lurah susah, tidak bisa. Wah, susah ketemu lurah. Banyak yang mau ketemu sama Pak Lurah. Misalkan, tapi ada orang dekat dengan lurah, tenang aja, sama saya ya. Kemudian ngomong sama Pak Lurah, ini teman saya mau ketemu. Ketemulah dia. Maka temannya itu telah memberikan syafaat. Jadi syafaat itu adalah rekomendasi, gitu, Pak. Jadi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya, memberikan rekomendasi kepada umatnya untuk masuk surga, nih Pak. Ya. Syafaat yang tertinggi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan syafaat kepada umatnya masuk surga dengan tanpa dihisab dulu. Ya. Lap seperti kilat Pak, tahu-tahu langsung masuk semuanya. Luar biasa nih kan. Ini disebut syafaatul udma, syafaat agung yang hanya Allah izinkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi jenis syafaat lain. Ingat syafaat Pak ya, bukan syafaat. Kalau syafaat itu tetangga kita syafaat. Syafaat. Jadi orang soleh memberikan syafaat kepada saudara sesama muslim. Ini bisa. Syaratnya yaitu tidak melakukan kesyirikan. Kemudian An-Nisa ayat 116 sama seperti tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni dosa yang sudahnya. Makna daripada ayat ini adalah ketika kesyirikan tersebut dibawa mati Pak, sampai mati dia nggak bertobat. Ya makanya hati-hati orang-orang yang sakit. Mohon maaf, kalau carikan jimat, carikan orang pintar, jangan mau. Ya kalau umurnya panjang, kalau tahu-tahu pakai jimat kemudian meninggal gimana nanti? Ya, ini berbahaya. Salah satu yang saya syukuri, kesyukuran terbesar itu adalah ketika orang tua saya, ibu saya, itu saudara-saudara di kampung itu selalu mencarikan dukun, ya seperti katanya syarat biar sembuh dicarikan ke orang pintar begini-begini. Dan alhamdulillah ibu saya nurut, saya berikan. Ini tidak perlu seperti ini. Kesembuhan itu ada pada Allah. Kita minta pada Allah. Jalannya dengan minum obat dan lain-lain. Mendengarkan nasihat. Ya. Dan salah satu yang saya syukuri sebelum ya beliau wafat itu beliau berlepas diri dari semua jenis jimat yang pernah diberikan oleh saudara-saudaranya. Masya Allah, itu satu rezeki yang besar itu Pak ya. Makanya targetnya minimal orang tua kita, saudara kita, orang-orang terdekat kita. Ya,
itu mereka mendapatkan asupan tauhid ini. Ya, bukan hanya kita hafalkan, kita hadiri majelisnya, targetnya adalah kita memberikan dakwah tersebut untuk keluarga kita. Ya. Jadi syirik tidak akan diampuni, maksudnya adalah ketika dosa syirik tersebut dibawa mati. Dalilnya sebagian sahabat juga melakukan kesyirikan. Contohnya siapa? Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, mantan dedengkot kesyirikan. Ya, Pak. Tapi luar biasa petunjuk yang masuk ke dalam hatinya. Ya, itu masuk. Bagaimana ketika beliau mendengar pertama kali surat Toha? Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula, dan seterusnya. Itu ketika mendengar ayat itu yang dibaca oleh adiknya Fatimah binti Khattab, ya, bersama suaminya Sa'id ibnu Amir, ya, Sa'id ibnu Amir, ya, maka ditonjoklah, ya, sama Umar bin Khattab. Dan di situ waktu itu mereka sedang belajar privat ngaji, Pak. Siapa guru privatnya waktu itu, Pak? Masih ingat? Kalau saya pernah cerita. Oh, belum pernah. Guru ngajinya adalah seorang ahli strategi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang itu. Siapa? Sahabat Khubbab bin Al-Ard radhiyallahu taala anhu. Ya, guru privat diancam mau dibunuh, Pak, enggak? Di zaman itu. Luar biasa, ya. Akhirnya karena mereka juga tidak mau gurunya diapa-apakan, gurunya suruh ngumpat. Udah, kamu ngumpat dulu biar kami yang menghadapi kedatangan Umar, ya. Maka mereka ingin mengambil lembaran daripada mushaf yang dibaca oleh adiknya. Maka tidak boleh kamu membawa ini, wahai Umar, kata adiknya. Wahai abang, mungkin bahasa kita begitu. Kenapa? Karena ini adalah lembaran yang suci. Jika kamu ingin membacanya, mandi kamu. Maka Umar pun mengikuti saran adiknya untuk mandi, kemudian dia baca. Begitu membaca, apa katanya? Tunjukkan kepada saya di mana Muhammad berada. Tidak, demi Allah kami tidak akan menunjukkan, katanya. Nah, ternyata karena disiksa nggak sanggup lagi, ditunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Datanglah ke sana. Maka Khubbab pun lari secepat kilat. Ya, sebelum Umar sampai di sana, dia sudah sampai sambil ngos-ngosan mengatakan, wahai Rasulullah, Umar sedang menuju ke sini. Hari sebelumnya Hamzah sudah masuk Islam. Di mana Hamzah dan Umar ini disebut sebagai singa, ya, padang pasir pada zaman itu. Apa kata Hamzah? Wahai Rasulullah, jangan khawatir. Jika Umar datang ke sini, biarkan saya yang akan menghadapinya. Hamzah pun masuk. Umar datang. Ketika Umar datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut, mengatakan, wahai Umar, sudah saatnya kamu untuk beriman kepada Allah. Maka Umar pun seperti dituntun, ya, karena tadi telah membaca Al-Quran dan menyaksikan begitu hebatnya ayat-ayat tersebut. Dia tidak ada alasan lain kecuali mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah Muhammad Rasulullah. Maka ketika sahabat Umar ini sudah menjadi sahabat dan kemudian masuk Islam, terdengarlah suara takbir, ya, yang menggema di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka seluruh orang Mekah pun kemudian mengetahui pasti terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Ternyata Umar masuk Islam yang sebelumnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah ini, Pak, salah satu mantan dedengkot kesyirikan. Tapi kemudian apa? Menjadi orang yang mendapatkan peringkat kedua masuk surga dengan, ya, tanpa dihisab. Subhanallah. Ini yang dijamin oleh surga, dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dhamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Sebesar-besarnya dosa itu adalah an taj'ala lillahi niddan, yaitu menjadikan tandingan untuk Allah SWT padahal dialah yang menciptakan. Ini sebesar dosa, Pak. Menjadikan tandingan dalam segala hal, dalam ibadah, dalam cinta, dalam memenuhi kewajiban. Nah, itu kan. Makanya ketaatan kepada Allah SWT itu harus didahulukan kepada ketaatan yang lain. Ketaatan kepada yang lain meskipun sifatnya wajib, tapi jika itu kemudian menyimpang dan mengarah kepada kesyirikan, maka tidak wajib untuk dilaksanakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah. Nah. Kemudian setelah syirik ini dijelaskan tentang kejahatannya, sehingga Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa asyirku umul khaba'ith. Syirik itu adalah umul khaba'ith, induk daripada keburukan, Pak. Induk dari keburukan itu apa? Syirik. Kenapa? Karena dalam syirik tersebut agama manusia akan rusak. Dengan syirik tersebut seorang akan terseret, terjerumus ke dalam dosa-dosa yang lainnya. Dalam syirik tersebut menyebabkan ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada dalil yang lain. Ini berkaitan dengan tauhid. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an. Siapa yang bertemu dengan Allah, itu mati maksudnya. Dia barang siapa yang wafat la yusyriku, dia dalam keadaan tidak mensekutukan bihi syai'an, sesuatu pun dengan Allah SWT, tidak dia sekutukan. Makanya kalimat tauhid itu kita talkinkan ketika orang itu sudah sekarat. Ada orang juga yang nggak mau nalkin. Kenapa kamu nggak mau nalkin? Sayang kalau nanti mati. Justru kalau nanti mati biar sudah mengucapkan kalimat tauhid. Ini, Pak. Ya. Jadi siapa yang wafat, meninggal dunia, la yusyriku bi syai'an, dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, maka Allah jamin dia masuk surga. Jadi jaminan, Pak. Ya. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah yaitu diwafatkan atau mati, yusyriku bihi syai'an, dan di dalam hatinya ada kesyirikan, dakhalan nar, maka dia dijamin, Pak. Jamin juga dengan neraka. Jaminan neraka ini gimana? Jadi masuk neraka. Jadi tauhid ujungnya adalah surga, syirik itu neraka. Nah, ini, Pak, yang menjadikan berat. Kemudian hal lain yang perlu kita ketahui juga, nanti akan dibahas setelah tauhid ini paham, akan dibahas dosa-dosa yang selain daripada itu. Siapa bilang bahwasanya ahli tauhid meremehkan dosa mencuri, meremehkan akhlak buruk, meremehkan dosa zalim? Tidak, Pak. Justru ahli tauhid itu yang paling pandai menjauhi dosa-dosa tersebut. Seharusnya seperti itu, ya. Dan ahli tauhid adalah orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling tinggi nilai-nilai akhlaknya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT, kata Nabi SAW, liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu salah satu misi yang Allah perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu, Pak, menjauhi dosa-dosa, serentetan dosa besar. Sehingga di dalam al-kabair,
ya susunan dosa-dosa besar, semua itu ada. Jangankan perbuatan yang kelihatannya benar-benar menyimpang, benar-benar merusak tatanan masyarakat, berkata kepada orang tua, gitu saja Pak, itu sudah dosa besar. Makanya nanti akan dijelaskan masalah tersebut. Kemudian man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang meninggal dunia dan dia menyeru kepada selain Allah sebagai tandingan, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Jadi neraka ujungnya ya bagi orang-orang melakukan ya kesyirikan tersebut. Makanya kita harus hindari. Dan di dalam surah An-Nahl ayat 36 yang sudah pernah kita baca, ada dua misi utama yang Allah perintahkan kepada para nabi. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat itu ada rasul di tengah mereka. Nah ini, di setiap umat itu ada rasul yang Allah utus. Apa itu? Dua misi mereka. An i'budullaha, supaya ya mereka merintahkan kepada kaumnya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan supaya mereka menjauhkan diri dari taghut. Apa itu taghut, Pak? Taghut apa itu? Pernah dengar kita? Taghut, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, beliau mentafsirkan. Nah, ini akhirnya jadi ahli tafsir, Pak. Sahabat Umar. Dan menjadi kaidah juga, kalau ada khulafaur rasyidin, salah satu khulafaur rasyidin yang mentafsirkan Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu nilainya lebih kuat daripada tafsir-tafsir yang lain. Apa kata sahabat Umar bin Khattab ketika beliau ditanya tentang tauhid? Kata beliau ada dua hal tauhid. Yang pertama asyaiton. Tauhid itu adalah syaiton dan semua syariat-syariat syaiton atau jalan-jalan syaiton itu adalah tauhid. Yang kedua kata beliau, tauhid itu adalah kullu ma yu'badu min dunillah, semua yang diibadahi selain Allah, maka itu tauhid, Pak. Atau mengajak orang-orang untuk mengibadahi selain Allah, menjadikan perantara ya selain Allah, maka itu adalah tauhid. Maka itu harus dijauhi. Kenapa? Karena merusak ya ketauhidan agama seseorang. Kemudian lihat di dalam halaman 59, penulis rahimahullah taala dalam masalah perintah Allah untuk beribadah dan larangannya berbuat syirik menggunakan dalil firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalilnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa ayat 36 ya. Kelengkapan ayat ini An-Nisa ayat 36 gimana, Pak? Nah, itu disebutkan serentetan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Itu surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha, dan beribadahlah pada Allah, tauhidkanlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Selanjutnya berbaktilah kepada orang tua, berbuat baiklah. Apa itu semuanya, Pak? Nah, ini dalil yang tadi saya sebutkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Siapa bilang bahwasanya berbuat zalim, mencuri, naudzubillah, berzina dan lain-lainnya itu hal yang diremehkan oleh ahli tauhid? Tidak. Hanya saja ahli tauhid memiliki prioritas di dalam berdakwah. Itu, Pak. Karena bisa jadi ketika seorang dibilang jangan kalian mencuri, dia mensekutukan Allah. Maka
Jika dibandingkan dengan kesyirikan maka kecil di situ. Wabil walidaini ihsana, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbaktilah kepada orang tua, ya kan? Wabidil kurba, santunlah kepada orang-orang dekat kita. Ya, santun dengan lisan, santun dengan tangan, santun dengan harta. Ya. Jadi wal yatama, orang-orang miskin. Ya. Wal jaridil qurba, wa bani sabil, wa ma malakat aymanukum, dan kepada orang-orang yang menjadi budaknya, misalkan dia punya budak, kan? Tapi jarang sekarang yang punya budak, Pak. Ya. Budak itu manusia belian, kan? Dulu masih ingat saya terangkan ada 3 hal yang menjadikan seorang itu jadi budak. Ya, apa itu, Pak? 1, perang. Ya, 2 apa, Pak? Keturunan. Nah, itu masih ingat kan? Keturunan. Yang ketiga apa, Pak? Apa, Pak? Hutang. Jadi yang di sana tadi ingat perang, yang di sini ingat ada keturunan, di sini ingat apa tadi? Hutang, kan? Hutang itu akan menjadikan, contoh siapa? Salman Al Farisi. Jadi budak karena utang, Pak. Ya, tidak kuat bayar. Ya, nggak kuat bayar, kemudian makanya orang-orang kafir banyak menawarkan hutang pada orang Muslim karena dia tahu konsepnya, ingin menjadi orang Muslim sebagai budak mereka. Ya ini, Pak, serius ini, jangan, hati-hati kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita berikan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku mohon kepada Engkau perlindungan minal ajzi, ya, dari sifat lemah, wal kasali, wa ghalabatin minar rijal, dan saya mohon pertolongan pada Engkau ya Allah dari hutang-hutang yang melilit saya. Nah, Pak, itu dihafalkan, Pak, ya. Insya Allah nanti kalau kita punya hutang cepat lunas. Nah, kan? Hutang selagi masih bisa dibayar aman. Hutang apa yang nggak bisa dibayar? Hutang budi, Pak, nggak bisa dibayar itu. Ya, makanya walaupun seorang tidak wajib berbakti kepada mertua, tapi budi mertua nggak bisa dibalas. Apa itu? Dikasihkan anak perempuannya kepada bapak. Ya, udah diasuh sampai gede, tahu-tahu begitu besar jadi istri kita, masakin kita, ngurus kita. Ya, nah itu kan, itu apa namanya, yang disebut dengan utang budi, itu kan, nggak bisa dibalas. Kita berikan apapun kurang. Jangan mentang-mentang kemudian, loh kan nggak wajib berbakti kepada mertua. Nah, seperti itu misalnya. Kembali. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia beribadah kepadanya serta melarang berbuat syirik, ya. Larangan syirik, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengandung pengertian bahwa itu hanyalah milik Allah semata. Betul, ibadah itu hanyalah milik Allah. Hanya boleh disampaikan kepada Allah. Makanya ketika kita ibadah, kita bersihkan hati kita, kita ikhlaskan niat kita, gitu, Bang. Jadi semuanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa tidak menyembah Allah maka dia kafir. Nah, ini konsep, Pak, rumus. Yang tidak mau menyembah Allah itu namanya kafir. Nah, orang Muslim ada nggak yang tidak menyembah Allah? Loh, ada. Maka di sini dibedakan oleh para ulama antara orang yang enggan karena sombong, karena nggak mau, menganggap nggak penting, dan karena malas, Pak, ya. Karena malas. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau tidak membedakan antara orang yang malas dan yang sombong. Pokoknya kalau meninggalkan salat kafir itu aja. Ini tegas, Pak, Imam Syafi'i itu, Pak. Imam Syafi'i itu sangat tegas sekali. Ingat, di sini adalah sebutkan orang yang tidak mau menyembah Allah maka dia kafir. Dan sombong, barang siapa menyembah Allah tapi juga menyembah selainnya maka dia adalah kafir dan musyrik. Nah ini, Pak,
Makanya orang kafir Quraisy, mereka tidak hanya disebut orang musyrik, tapi kafir musyrik. Ya. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Allah. Ya, cuman mereka ada berhala-berhala di Masjidil Haram. Siapa Pak yang pertama kali membawa berhala ke Masjidil Haram itu? Masih ingat kalau pernah belajar sirah Nabi? Ayo. Ya, yang pertama kali membawa berhala ke Mekah itu adalah mufti Mekah. Ya. Ahli fatwa Mekah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan. Pemberi fatwanya kemudian nyuruh untuk menyembah berhala. Siapa itu? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Ini yang pertama kali bawa. Kok bisa? Bisa Pak. Karena Amr bin Luhai ini kenapa dianggap ulama? Ini penting. Peristiwa Amr bin Luhai ini penting untuk kita ketahui. Apakah ada urusan dengan tauhid pelajaran kita ini? Ada Pak. Amr bin Luhai, kenapa ucapannya didengar oleh orang? Karena Amr bin Luhai adalah akademisi pada zaman itu. Ya. Dia adalah seorang yang sopan, ucapannya terjaga, tidak pernah menyakiti orang lain, ringan tangan dalam artian mudah untuk menolong orang-orang lain yang susah, dermawan, tidak susah mengeluarkan hartanya untuk keperluan orang-orang banyak. Sehingga orang-orang menilai ternyata Amr bin Luhai ini adalah seorang yang layak dihormati, seorang yang faham agama. Sehingga apa? Ketika mereka melihat ya akhlak dan kemuliaan daripada Amr bin Luhai serta kedermawanannya, mereka yakin bahwa Amr bin Luhai ini adalah seorang yang berpendidikan tinggi, seorang yang mengerti tentang agama. Sehingga Amr bin Luhai pun ditanya, bagaimana cara kita untuk membaguskan ibadah kita ini? Namanya juga orang nggak punya ilmu, dia pun masuk kamar. Gimana ya? Masa saya ditanya nggak ngerti jawabannya? Ya. Masa saya ditanya nggak ngerti jawabannya? Malu dong. Ya, seorang berpendidikan, seorang akademisi, seorang yang dipandang terhormat masyarakat ditanya sesuatu nggak tahu, harus tahu. Dia berpikir setiap hari gimana cara menjawab pertanyaan Mekah. Satu saat dia ke Syam. Di Syam banyak diutus para nabi di sana. Dan dia melihat di Syam ternyata banyak orang-orang yang menyembah berhala. Dia pun menyimpulkan kalau di Syam saja dulu banyak nabi yang diutus di sini, mereka banyak menyembah berhala, berarti menyembah berhala itu sesuatu yang bagus. Maka dia pun membawa berhala ke Masjidil Haram. Setelah ditanya, harus tahu alasannya, wahai Amr, kenapa kamu memerintahkan kami untuk menyembah berhala? Alasannya apa? Maka Amr pun menjawab, ya, karena di Syam tempat diturunkannya para nabi, mereka banyak menyembah berhala. Sementara di Mekah hanya ada Nabi Ibrahim dan Ismail saja. Di sana lebih banyak lagi nabi yang diutus. Maka pedoman kita adalah kalau di negeri yang banyak sekali diturunkan para nabi, mereka menyembah berhala, menunjukkan bahwa itulah ajaran para nabi dulu. Kata Amr bin Luhai, dibisikin setan Pak, menjawab suatu masalah tanpa ilmu. Maka orang Mekah pun mereka beribadah kepada Allah sambil menyembah berhala, sehingga mereka disebut dengan musyrik dan kafir, kafir dan musyrik, ya. Dan barang siapa yang menyembah Allah semata, maka ia adalah orang muslim yang sesungguhnya atau orang yang bertauhid. Maka kita tidak boleh ketika kita menyembah Allah kemudian menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh ketika kita meyakini bahwa Allah yang mentakdirkan sesuatu, kemudian kita meyakini ada orang yang mengetahui perkara-perkara gaib kemudian dipercayai. Nah, ini akan rusak keimanan kita nanti. Keimanan seseorang akan menjadi rusak dengan hal tersebut. Syirik ada dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Nah, sama Pak, munafik juga begitu.
Kafir juga begitu, besar dan kecil ya. Semuanya. Munafik besar, munafik kecil. Syirik besar, syirik kecil. Kafir besar, kafir. Muslim. Adanya muslim beneran dan muslim enggak beneran. Adanya begitu. Makanya dengan mempelajari tauhid ini kita akan mempelajari Islam secara kafah, keseluruhan, Pak. Itu. Kita akan mengenal ajaran Islam yang sebenarnya di sini dalam, bukan ketika kita belajar sholat. Kenapa? Lihat Nabi SAW ketika beliau ya pertama kali diutus bukan teriak-teriak ayo sholat, ayo bertauhid, ayo ibadahi Allah, hilangkan kesyirikan. Ya bukan jangan tidak khusyuk kalau sholat. Baru setelah mereka kemudian faham itu, perintah sholat diturunkan. Nah, itu Pak, perintah sholat diturunkan. Syirik besar adalah syirik yang dinyatakan secara umum oleh Allah SWT. Ya, syirik ini menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Jadi disebutkan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi semuanya yang kita baca tadi ya, itu semuanya adalah syirik besar ya. Contoh man mata wa huwa yad'u min dunillah, siapa yang mati kemudian dia menyeru pada selain Allah masuk neraka, maka maksudnya adalah syirik besar. Man laqiyahu, siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan syirik, maka masuk neraka. Nah, syirik besar maksudnya ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah semata, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini juga yang dimaksudkan syirik besar ya. Intinya melakukan peribadatan kepada selain Allah SWT, walaupun juga dia masih beribadah kepada Allah SWT. Syirik kecil adalah setiap pekerjaan. Loh, kok setiap pekerjaan Pak? Makanya jangan berhenti di koma. Nah, lanjut dulu. Baik berupa ucapan atau tindakan yang dinyatakan oleh syarak bahwa itu sebagai perbuatan syirik, tapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Contoh, ada satu objek yang bisa menjadikan seorang itu syirik besar dan syirik kecil. Yang dulu pernah saya sampaikan, Syekh Ibnu Utsaimin lain dalam syarahnya beliau memberikan secara global, di dalam fatwanya beliau memberikan secara rinci. Apa itu yang beliau katakan? Beliau rahimahullah taala mengatakan bahwa salah satu objek adalah ramalan. Ketika seorang benar-benar mempercayai ramalan, Pak, ini pasti terjadi, dan dia mempersiapkan diri. Loh, katanya akan terjadi begini-begini tanggal 9 bulan 9 tahun 2000 tahun 99 ya. Itu sudah lewat berapa tahun, Pak? Nah, jadi seperti itu. 12 kan akan terjadi sesuatu. Terjadi kiamat, ya betul kiamat. Kenapa? Kesyirikan akbar di situ, Pak. Syirik semuanya mempercayai jadinya. Ya. Jadi itu ketika seorang mempercayai ramalan secara total, ini syirik besar. Tapi kalau seorang kemudian meragukan, saya pengen tahu, oh iya jangan-jangan iya ya, baru bilang jangan-jangan, tapi saya yakin Allah yang menentukan. Saya cuman antisipasi saja, kalau iya benar terjadi nanti, misalkan begitu. Nah ini syirik kecil, Pak. Hati-hati ya. Termasuk bintang. Ketika bintang berpindah, seorang meyakini akan terjadi sesuatu ya. Yakin. Maka Nabi SAW mengatakan, man amana bil kawakib, siapa yang beriman kepada bintang, faqad asyraka, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya itu, Pak. Beriman pada bintang. Ya. Waman yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, maka Allah akan menjamin keamanannya. Nah ini, Pak. Jadi peristiwa itu bisa menjadi media kesyirikan. Ketika seorang meyakini akan terjadi sesuatu, maka dia akan termasuk syirik besar. Namun ketika dia terbesit keraguan, jangan-jangan iya ya,
saya dengar orang begini-begini kalau ada bintang begini. Nah ini ketika hal itu kemudian muncul dalam hati, ini adalah syirik kecil. Harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak. Contoh yang lain, syirik kecil adalah 3 bersaudara. Apa itu Pak? Ria, sum'ah, dan ujub. Ini syirik kecil Pak. Ria, sum'ah, dan ujub. Apa itu ria Pak? Ria adalah memamerkan amalan, baik amalan ibadah maupun amalan sedekah maupun perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah lainnya. Ketika itu dipamerkan kepada orang supaya dilihat orang, maka itu disebut apa Pak? Ria. Yang kedua, tidak perlu dilihat orang. Saya kalau ngamal itu nggak usah, saya sembunyikan supaya orang lain nggak tahu, gitu kan? Tapi dia menceritakan amalnya kepada orang, maka ini sum'ah. Kalau ngamal saya nggak tanggung lagi, begini diceritakan. Orang nggak ngelihat tapi diceritakan, maka ini sum'ah. Dengan catatan jika niat dalam hatinya itu adalah supaya orang lain kagum dengan amalnya tersebut, Pak. Ya. Sehingga orang ria dia akan kecewa ketika amalnya tidak dilihat oleh orang lain. Orang sum'ah dia akan kecewa ketika ocehannya tidak didengar oleh orang lain berkaitan dengan amal-amal yang dia lakukan. Nah ini Pak, yang lebih berbahaya nomor 3 ya. Ini kan 1, 2. Yang 3 lebih berbahaya. Apa itu Pak? Ujub. Namanya ujub. Berbahaya. Nggak butuh objek Pak. Ya kalau ria itu kan kita membutuhkan. Siapa nih yang lihat saya ini? Nah, jadi siapa ini yang bisa saya ceritain? Cerita sampai ngos-ngosan misalkan menceritakan amal yang dia lakukan. Tapi ujub tidak membutuhkan itu. Ujub cukup di dalam hati. Kayaknya orang semasjid ini yang paham pengajian cuma saya, yang lain ada yang paham, misalnya seperti itu. Orang semasjid yang paling khusyuk saya kayaknya. Saya lihat sholatnya sambil sentawian tangannya ke sini ke sono, misalnya seperti itu. Nah, ini ujub, merasa dirinya yang paling baik. Nah, ini Pak. Pertanyaannya, mana yang paling berbahaya, Pak? Semuanya. Semuanya berbahaya. Tapi yang paling berbahaya yang mana, Pak? Yang ketiga yang paling berbahaya. Kalau kita bicara apa? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma akhwafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syirik kecil itu banyak manusia yang tidak menyadarinya, Pak. Ya. Dan semua manusia berpotensi untuk terjadi itu semuanya. Buktinya sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, gimana biar kami ini menjadi ikhlas? Wahai Rasul, gimana biar sifat munafik itu tidak ada pada diri kami?" Ini sahabat loh, Pak. Kalau sahabat saja minta kiat kepada Rasul, lalu bagaimana dengan kita? Ya, itu kan. Karena syaitan itu berjalan sesuai dengan peredaran darah, ya, itu kan. Semua manusia ada. Jadi tiga-tiganya tadi berbahaya, dan yang paling berbahaya adalah yang ketiga. Karena yang ketiga itu orang kadang nggak tahu, yang tahu ya dirinya ya. Tapi Allah Maha tahu dengan apa yang ada pada dalam hati orang tersebut. Jelas apa ya? Contoh-contoh ini ya. Syirik besar, syirik kecil, ya, itu kan. Nah, karena kalau tidak dijelaskan begitu nanti takutnya salah paham. Ada 2 hal yang paling berbahaya itu, Pak. 1 salah paham, 2 paham yang salah. Nah. Ya. Baik.
Setiap orang hendaknya waspada terhadap syirik, baik yang kecil maupun yang besar, karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi kesimpulannya adalah syirik besar itu akan menghapus semua amalan, Pak. Naudzubillah, seorang melakukan syirik besar nih, semua amalan yang dilakukan sejak dia masuk Islam atau sejak dia Islam, atau kalau Islamnya itu bawaan, Pak. Kita ini kan kebanyakan Islamnya bawaan, Pak, warisan, Pak. Ya, yang namanya warisan kadang-kadang itu orang ini asal aja. Makanya kita ya kadang-kadang kalah dengan mu'alaf. Kenapa? Karena bukan warisan, mencari mereka itu, Pak. Nah, maka orang nyari duit. Kalau warisan aja kadang tidak begitu. Lalu cari dia rawat. Jadi yang pertama yaitu tadi, syirik besar itu adalah akan menghapuskan semua amalan. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil itu yang terhapus adalah amalan-amalan yang disertai salah satu di antara perbuatan itu yang akan terhapus. Apa itu? Misalkan seorang riya dengan sholatnya, maka yang terhapus hanya sholatnya itu terhapus pahalanya. Gitu, Pak. Orang sum'ah dengan ibadahnya, maka yang terhapus hanya ibadah yang disum'ahkan itu. Orang ujub dengan amalannya, maka yang terhapus adalah pahala daripada amalan yang diujubkan tersebut. Bahayanya kalau semua amalannya itu ujub, berarti tidak ada satupun yang nyangkut. Nah, ini bahaya. Kemudian yang ketiga, syirik besar ketika terjadi pada seseorang tidak akan diterima ibadahnya setelah itu kecuali dengan bersyahadat kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia harus bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan jangan diulangi lagi dosa-dosa syirik tersebut. Nah, ini. Adapun syirik kecil nggak perlu bersyahadat, Pak. Ya, tidak perlu bersyahadat. Kenapa? Karena tidak keluar dari Islam. Ya, karena gerbang Islam itu ya syahadat, 2 kalimat syahadat tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa ini pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan, jika tidak ada langsung menuju pada inti pengajian.